Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiki wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih dan dijamin duduknya di Masjid Namirah, Lamongan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, dan banyak nikmat-nikmat lain dan kita nggak akan pernah mampu menghitung. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat ini Allah janjikan justru ditambahkan. Dan janji Allah hak. Diletakkan dalam surat ke-14 Ibrahim, di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa Ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmat Allah, adabku sangat pedih. Demikian firman Allah. Semoga yang hadir di pagi hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa optimal dalam meneladani beliau melalui dinamika kehidupan, terutama dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah, dalam hal berukuah, dalam hal bersyariah, dalam hal berakhlakul karimah. Karena Allah punya janji yang luar biasa kepada kita-kita yang mampu untuk ittiba, mencontoh beliau. Allah letakkan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad. Sungguh siapa yang mencontoh Rasulullah, katakan Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, mau masuk ke surga Allah, mau ingin bertemu dengan Allah, katakan fattabi'uni. Maka siapa yang begitu Rasulullah, Allah jamin yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan merahmati dia, Allah akan mencintai dia dan mengampuni semua dosanya.
Ini kunci kita untuk mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Semoga kita termasuk golongan pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sekarang kita ada di bulan Muharram. Bulan ini disebutkan Allah secara implisit di surat At-Taubah, surat 9, di ayat 36. Inna iddatas sukhuri indallah hisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya inna iddata suhuri indalahisna asara sakhram, sesungguhnya bulan di sisi Allah ini ditetapkan 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab hadis masyhur. Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, sudah lewat kemarin 1444 Hijriah. Kemudian tahun baru sekarang 1445 insyaallah nih. Bulannya Muharram. Nah, ini yang urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wasyahru Rajab baina Jumada wa Sya'ban, yang diapit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu bulan ke-7. Jadi kita setiap tahun diberi Allah 4 bulan ini. Kembali ke surat 936. Fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian menyia-nyiakan 4 bulan ini. Jangan kalian menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Kenapa? Dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1945, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasana asra amsaliha ila sab'amiyad di'fid. Karena di 4 bulan ini, setiap satu amal kebaikan anak cucu Adam disiapkan Allah derajat 10. Derajat ya, derajat. Kita tadi sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian naik ketompo. Jadi sendirianku siji naik ketompo, gak ketompo hilang sisan. Nah, ini karena tadi ini bulan apa ini? Muharram. Berarti pangkat 10. 27 pangkat 10. Sedangkan tadi Allah janji, kullu amalan ibnu Adam hasanah asra amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Sab'a berapa? 7. Sab'amiyah, Mia bukan yang jaga warung kopi. Ya. Mia di'fin itu 700. Jadi pangkat sholat kita tadi 27 pangkat 10 atau sampai 700. Dikasih 10 sudah alhamdulillah. Apalagi kalau pangkatnya lebih 700. Tera-tera. Kenapa Allah berikan ini buat kita? Kenapa Allah ciptakan ada 4 bulan? Itu pun kita masih ditambahi sama Allah. Bulan 9. Bulan apa? Muni September ngono, gak usah nang masjid. Ramadan bulan 9 September, gak usah nang masjid nang jowo ae nek song.
September. Nah, Ramadan. Kita di setiap 4 bulan haram dan 1 bulan suci ini, satu amal kebaikan kita diberikan pangkat derajat 10 sampai 700. Mudah-mudahan aja kita tadi ini 27 derajat, pangkat 700. Tera-tera. Kenapa ini Allah berikan? Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 28. Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan. Allah tidak memberikan kita pertolongan. Allah memberikan bantuan kita. Karena manusia ini lemah. Kita ini lemah. Catatan B kita loh cuma 1. Baik. B yang lain lebih banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler. Ini lebih banyak. Nah, oleh karena ketidaktahuan ilmu, kurangnya pemahaman, keliru, khilaf, salah, alpa, ini numpuk. Ini kalau nggak dibantu Allah, kita diberi 4 bulan haram dan 1 bulan suci, nggak akan mampu kita nanti di padang mahsyar melampaui sirat saat yaumal mizan, hari di mana amal ini ditimbang. Baiknya dikit pak, yang betik, bebes, bulat ini banyak. Yaumal mizan nggak lolos kita, nggak akan sanggup kita nanti di yaumal jam'i. Hari di mana dikumpulkan. Yaumal hisab. Hari di mana amal ini diperhitungkan. Yaumuddin. Hari pembalasan. Tidak mampu kita. Maka Allah berikan ini. Sehingga di bulan-bulan seperti ini. Yang disebut bulan haram ini. Maka perbanyak amal soleh. Perbanyak amal ibadah. Jangan mendolimi diri. Kemarin ada yang tanya. Mendolimi diri itu seperti apa? Ya banyak. Bermaksiat mendolimi diri. Termasuk bukai botol. Mendem itu ya termasuk mendolimi diri. Maka hindari semua ini. Apakah dosa dan kesalahan kita di bulan ini besar? Ya besar. Sampai pangkat 700. Oh enggak. Tapi jangan dibalik. Lah ngono gak apa-apa gak dosa. Gak sampai 700 kok. Kalau kebaikan kali 700. Ini namanya belebes, betik. Maka jangan disia-siakan. Sebagaimana Allah katakan, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri, menganiaya diri, menyanyiakan bulan-bulan yang sudah ditetapkan Allah ini sebagai dinul qayyim, ketetapan agama yang lurus. Kembali ke surat 936. Wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka perangilah orang musyrikin semuanya, karena mereka senantiasa memerangi kalian semuanya. Jadi mereka tuh gak akan pernah berhenti untuk senantiasa memerangi kita. Dan perang sekarang gak pakai pedang, tidak pakai anak panah dan busur yang melengkung. Tidak pakai tombak. Tapi pakai pemahaman. Pakai yang disebut hoshul fikri. Dan inilah yang merusak akidah. Dan inilah yang bisa mendangkalkan kita. Maka bulan Muharram ini Allah sendiri yang menyebut bulan ini sebagai bernama Syahrullah. Apa? Syahrullah. Syahru apa? Syahru apa? Bulan. Kalau bulan disandarkan dengan jalalah menjadi Syahrullah. Berarti bulannya Allah. Contoh Masjid Namirah. Masjid Namirah ini bait. Disandarkan dengan jalalah Baitullah. Masjid Namirah ini rumahnya Allah. Jadi semua masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Nah, maka Muharram ini bulannya Allah, disebut Syahrullah. Mungkin saking jauhnya Jazirah sampai ke tanah Jawa, ke negeri ini. Syahrullah ini nang tengah dalan ilang, gari metu suro. Bulan apa? Suro. Padahal Syahrullah. Gara-gara kena suro dikeluarkan Bathara Kala.
menganggap bahwa bulan ini tidak baik. Bulan ini bulan hati-hati, bulan ekstra, bulan naas. Mari kita lihat Allah katakan dengan syahrullah. Kita buka surat 26 Asy-Syu'ara ayat 63 sampai dengan 67. Fa'auhayna ila Musa an nihdrib bi asqal bahr. Fafalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Apa kata Allah? Saat itu kejadian ini Nabi Musa terkena no way out. Apa no way out ini? Tidak ada jalan keluar atas kejaran pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada jalan keluar. Kenapa? Tek mentok laut. Laut mana itu? Laut Jawa. Hah? Laut Merah. Tak pikir sampai pindah Nusantara ya Laut Jawa. Tek mentok di sana. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa ahdidrib bi asqal bahr. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkan sama Nabi Musa. Tak. Apa yang terjadi? Laut itu dibelah sama Allah. Lihat kalimat Allah di ayat 63-nya. Kullu firqin kat tawdil azim. Dan aku jadikan belahan itu seperti gunung yang tinggi. Makanya Fir'aun dan pasukannya itu tertipu luar biasa. Sampai lupa bahwa itu lautan. Karena apa? Kalimat Allah tegas. Kullu firqin kat tawdil azim. Aku jadikan belahan itu bagaikan gunung yang besar. Sehingga mata Fir'aun dan seluruh pasukannya taunya itu daratan di celah-celah dua gunung. Kalau normal Pak, kalau normal sudah tahu itu laut ngejar, lautnya belah. Kalau orang normal ngerem, kok gek waya dikecemplung, banyune balik. Ini kalau normal, tuh lihat. Mungkin ini belum pernah disampaikan ini, hal ini. Ngertinya kita cuma nonton filmnya tok ya. Sama seperti Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pedangnya nempel, jadi kambing. Itu film Jin dan Jun. Bukan seperti itu. Kalau mau tahu cerita yang sesungguhnya, baca itu surat 37 As-Saffat. Mulai ayat 100 sampai dengan 113. Itu proses penyembelihan yang asli. Jadi pedang nempel dipanggil. Ayah Ibrahim, ayah kurusot daktar rohim. Dipanggil sama Allah. Bukan terus pedangnya nempel, ting, jadi wedus. Itu film kartun bro. Lu ayo akidah ini dijaga. Bukan terus ganti ting jadi wedus. Itu film Jin dan Junan. Bukan pedang nempel dipanggil. Ayah Ibrahim. Itu ayat 106-nya dipanggil. Stop. Luar biasa kamu. Sadaqta ru'ya. Luar biasa kamu dalam menetapkan ketaatanmu, kecintaanmu padaku. Atas mimpimu ini. Kemuliaan bagimu. Jangan dibunuh. Loh gitu loh. Tuh. Fadainahu bidibn adim ayat 107-nya. Itu ambil domba. Sembelih. Oh no, bukan ting ganti. Ada loh Ustaz nyampaikan khotib Jumat. Begitu nempel ganti. Di video sih San. Dikirim ke saya. Ustaz, kenal dia tahu. Ngomong begini. Ya saya telepon pribadi tabayun. Siapa sih ngomong? Dawe. Ojo dawe. Ayo buka sekarang surat 37 As-Saffat. Langsung istighfar beliau. Astagfirullah. Makanya juga gampang dawuhil. Baca itu baik-baik ceritanya. Bukan pedang nempel terus jadi kambing. Itu film Jin dan Jun. Dipanggil berhenti Nabi Ibrahim. Diganti. Ya. Luar biasa loh. Peristiwa bulan 12 kemarin. Akhir tahun. Ya, nempel. Dipanggil. Itu kalau kira-kira arek Klaten mau. Terus satunya lagi mana? Magetan, terus Lamongan, misalnya dari anak ini kira-kira dia tawari. Kalau Nabi Ismail ditawari bapaknya, fatandur madatar, piye pendapatmu nak? Anaknya jawab, ya abatif al, matukmar, satajiduni, insyaallah huminas sobirin. Itu Nabi Ismail. Coba kalau yang ditawari saya sama jenengan, Klaten, Magetan, Lamongan, piye nak?
Jawab kita, ya apa nek bapak yang tak beleh Pak ngono. Bapak wis tuwek aku jek enom adakno. Ya, enggak mampu kita. Jadi kenapa itu lo berikan kepada Nabi Ismail dan karena sanggup. Iki tidak arek Lamongan, arek Surabaya wis gak kira sanggup. Nah, maka kejadian waktu itu kembali ke surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fir'aun dan pasukannya itu taunya itu gunung. Kalau itu tahu laut pasti ngerem lah, logika. Itu loh. Sampai Allah sebut dengan syahrullah, bulanku ini. Ini loh kekuasaanku. Ini loh keperkasaanku. Ini loh kekuatanku kata Allah. Lihat ayat 64-nya. Fa aslafna samal akharin. Maka bisa didekatkan golongan satu dengan yang lainnya. 65. Wa anzayna Musa wa ma'ahu ajmain. Maka aku selamatkan Musa dan orang bersamanya. Lihat 6-nya. Summa kemudian akharin. Sedangkan yang di belakangnya siapa berarti? Fir'aun dan pasukannya aku tenggelamkan. Ini kejadian yang hak dalam Quran dan diuraikan Rasul Muhammad SAW. Dan yang saya sampaikan pagi ini semua dari 2 kitab besar saja. Cuma dari Bukhari dan Muslim, ada tambahan nanti yang dari Rasulullah itu di An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud serta Tirmidzi. Kemudian inna fi dzalika laayah wa makana aktsarakum mu'minin, ayat 67-nya. Sungguhnya ini yang demikian harusnya menjadi tanda kekuasaanku buat kamu, tapi sedikit orang yang beriman. Kejadian Nabi Musa memukul tongkat itu tanggal 10 Muharram. Kok tahu? Semua menggunakan kalender siapa tadi? Allah. Sejak yauma khalaqas samawati wal, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, semua kalender itu milik Allah, tertulis di Lauh Mahfuz. Cuman karena di sana Ibrani, bahasanya berbeda, tapi sama maknanya. Muharram Magrom, Safar Sogar, Robiul Awal Robandi, Robiul Robandau. Jadi hanya beda pengucapan. Seperti kita loh, Ilat Lamongan kalau arek Surabaya. March, kene muni Maret, ngono iku lho. Sama. Dan waktu itu Yahudi belum punya kalender. Nasrani belum ada, ini masih masa Nabi Musa. Belum ada kalender Masehi. Semua pakai kalender Allah. Jadi peristiwa ini terjadi tanggal 10 Muharram. Dan itu Yahudi, Nasrani senantiasa mengingatnya. Karena itu Nabi besar mereka. Dan mereka menghargai tanggal 10 itu dengan kata As-Sura. Tekan tanah Jawa, ane ilang metu suro. Mau syahrullah, suro yon. Pancene bleset kaduan mlakune. Sampai lali apalane. Nah, peristiwa yang sama seperti ini Rabbuna wa ta'ala ulang kembali. Coba bayangin. Jadi peristiwa seperti ini Allah ulang kembali. Di mana pengulangan itu? Kita buka bersama-sama surat 9 ayat 40. Biar tahu kejadian yang sesungguhnya. Jadi tidak punya cerita atau dawe ustad atau dawe yai. Kita baca nih. Ila tansuruhu faqad nasruhullahu id akhrajul ladzina kafaru yani idhuma fi ghairi wa id yaqulu li sabihi tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi ayaduhu biduni lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ini cerita yang sesungguhnya. Jika tidak ada yang menolongmu Muhammad, aku Allah yang menolongmu. Rasulullah Muhammad pun sama seperti Nabi Musa, menemukan no way out. Apa? Tidak ada jalan keluar. Sama. Ketika Nabi Musa dikejar dengan tombak yang terhunus, dikejar pedang yang terhunus, anak panah dan busur yang melengkung, sama Rasulullah punya sama. Dikejar dengan panah yang anak busurnya sudah melengkung, tombak yang sudah tersulit, pedang yang terhunus, dikejar, mentok, dek, nabrak gunung. Seret, gunung mana? Kawi. Gunung apa? Oh, Gunung Sur. Tak pikir sampean pindah mana nang Nusantara iki. Usume saya Nusantara kabeh nih. Gunung Bukit Sur, Jabal Sur. Tek mentok. Sana yang ngejar. Gak ono dalan ini. Kena ini. Allahu Akbar. Ada gua di sana. Gua Selarong. Oh,
Gua Sur. Tapi kira pindah mana arah-arah ini? Harus dijaga hati-hati. Gua Sur. Gak terlalu besar lubangnya. Masuklah ke dalam. Keduanya. Lihat kalimat Allah. Dan dia salah satu dari keduanya ketika keduanya berada dalam gua. Maka keduanya berada dalam gua ketika itu berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih. Ya. Anzal sakinahu ma'aha. Allah penolong kita. Begitu masuk ke dalam, apa yang terjadi? Allah perintahkan laba-laba. Allah perintahkan laba-laba langsung membuat sarang hitungan detik. Burung sepasang diperintahkan Allah langsung buat sarang mengeram di sana. Di cekungan setelah pintu masuk. Suraqah, ahli pelacak jejak ini dari kaum Quraisy, luar biasa ini. Dia mengejar. Ini kalau sekarang mungkin Densus sih. Nek gak si sini 88 no. Nah, ngono-ngono iku. Denjaka terus Kopassus, Sandi Yuda kayak gitu-gitu nih. Jadi luar biasa ininya. Sampai di sana, lihat kalimat Allah. Ayyadahu biduni lam tauraha wa ja'al kalimatal ladina kafaru sufla. Kekuatan dia dilemahkan dengan firman Allah. Firman Allah lebih tinggi daripada ucapan-ucapan orang-orang kafir. Begitu sampai di sana, dia bilang ada di dalam, tidak ada tempat lain. Apa yang terjadi? Tek, mentok, bingung dia. Ini kalau Muhammad masuk di dalam sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dibawa waktu itu beserta beliau menemani, ini pasti rusak ini. Rusak. Sarang ini. Ini tidak rusak. Utuh. Terus burung dia lihat mengeram. Logika Pak, kalau ada orang masuk, sarang ini koyak, rusak, burung ini kaget, terbang. Kalau kaget terbang, sayapnya mengepak, pasti sarangnya berserakan. Ini rapi semua, diam dia. Cecaknya bunyi. Dan dia tahu ahli cecak bunyi ada orang, cecak bunyi untuk menguasai teritorial tahu dia. Keraguannya besar, tapi dilemahkan lagi dalam ayat ini. Luar biasa. Dia tahu, ini orang. Uang, tapi kok gak masuk akal. Nah, ada hadis kemudian keluar, barang siapa membunuh cicak, mendapat pahala kebaikan. Hadis ini tidak ada hubungannya sama peristiwa Gua Sur. Dan juga gak ada hubungannya sama Nabi Ibrahim ketika dibakar. Cicaknya mengembuskan api. Tidak ada hubungan. Cicak itu binatang fasik. Dulu Pak, dulu sebelum saya Islam ya. Waktu masih ke gereja di sana. Kira-kira saya seusia mungkin semas ini. Mas kamu kelas berapa Mas? 6. Ya saat ini gila. Antara kelas 6 SMA. Itu saya kalau berangkat ke gereja itu. Kalau pas klonteng jam 6 yuk. Klonteng. Anak-anak Islam baru keluar masjid. Itu bawa karet karo pring biting. Cecek ditembaki. Terus saya lewat begini. Pancen Islami. Maaf, waktu itu saya belum Islam. Pancen gewendeng orang Islam. Kewan gak apa-apa dipanai. Tapi setelah saya masuk Islam pelajari, ternyata memang harus dibunuh cicak itu. Kenapa? Cicak itu fasik. Sampai pernah enggak lihat cicak itu melaku bareng-bareng gerombolan sak grup? Pernah lihat? Nek gak dilepokno karungan. Ada cicak rombongan jejer-jejer terus melaku bareng pindah ada. Enggak ada, cicak itu satu sana. Kalau ada yang dekat disikat, fasik dia. Dan cicak ini karier. Apa karier ini? Pembawa penyakit, ada virus, bakteri dan jamurnya. Maka bunuh. Pemane telek cecek paling benci saya kalau sudah nelek. Nelek di sajadah. Kate sujud sama metot-metot. Magel mati kok cecak ini. Maka bunuh. Satu pukulan 10 bala kebaikan. Nah, dulu waktu saya sama anak-anak itu, ada cecak langsung dibakar bendungan. Ayah, pahala kebaikan, boleh ngubar cecak saya. Nah, di sinilah nggak ada hubungannya. Bertahan di situ, lihat kalimat Allah. Ketika Rasul menegur sahabatnya, anzalallahu sakinatahu alaihi tahu. Allah penolongmu kita, nggak usah sedih, nangis. Abu Bakar tuh nangis, tapi tidak bersuara. Karena apa? Jempolnya digigit. Ini kalau mau baca lengkapnya di Bukhari Muslimnya. Digigit. Ini
berair nangis. Tidak usah takut, Allah penolong kita. Nah itu tangannya gini. Gak taunya nangisnya bukan karena takut, kakinya dipatok ular. Dipatok ular Pak kakinya. Dalam gua semuanya dipatok ular. Apa yang terjadi? Rasul langsung bilang, Allahumma sifa'uka wa sifa'uka dengan khadira. Diludahi, dioleskan, sembuh. Ngono mbak dia melok-melok. Putune melayu kepreset, ini tambani mbae didoni. Padahal susure searat-arat. Ono apa? Bako, kinang, enjet barang kok. Tapi yo mandi itu mbah-mbah biyen. Jadi itu cara pengobatan dengan dalih anna indabani abdibi. Aku Allahnya apa yang jadi sangka hambaku. Rasul luar biasa kalau sama Allah itu. Kuat tauhidnya, kuat. Cuman diludahi, dioleskan, sembuh. Melok-melok bayi dewi. Atau kalau tidak kita keserempet apa kesatu, nah beset didoni, ya, sampai noles dewi. Padahal itu dia dibahasin kabeh. Nah, sudah saudaraku. Maka peristiwa seperti yang genting ini itu 1 malam 2 hari. Sama-sama tegang, di dalam tegang, yang luar juga tegang menunggu. Udah ada berarti hilang nih. Balik pasukan. Berarti ini keesokan harinya. Ini malam ini keesokan harinya keluar. Apa yang terjadi? Begitu keluar sudah aman. Laba-laba itu gulung kembali Pak. Bukan Rasul mengoyak loh. Baca baik-baik hadisnya. Hebat ndak? Itu koyok wong duwe gawe, bagian sound system, mari gulungi kabel dhewe. Digulung sendiri sama petugasnya. Jadi Rasul keluar tuh ndak pakai mengoyak. Lihat, Syahrullah. Ngono wong kintek keweden, manten ndak wani. Nah, hal semacam ini dibuatkan husul fikri. Makanya Allah bilang di perang itu, kata Allah dalam surat 936. Pindah rumah ndak berani ini. Saya dulu pindah dari tempat kampung lama ke kampung yang baru itu waktu itu tanggal 5 Muharram gitu. Saya pindahnya, saya sengaja pindah. Dan waktu di sana bilang, Pak ini kok gak payu-payu ini. Kenapa? Ini satu ndak payu, tak tukune. Ya. Ini tusuk sate. Saya beli murah. Tetangga tanya, kok berani Ustaz? Ini tusuk sate. Saya makan satenya, saya buang tusuknya. Orang Islam nggak boleh percaya begitu-begitu Pak. Belum ada WA waktu itu, masih SMS. Ada lagi jamaah kontak saya, Ustadz mohon pencerahan. Saya bilang, kenapa? Ini Ustadz, kami harus pindah rumah. Bagaimana ini? Ya saya jawab, ya pindah saja. Kenapa? Jawab lagi dia, kontrakan habis. Saya jawab lagi, minta perpanjang. Dia jawab lagi, tidak boleh sama yang punya, suruh keluar. Saya bilang, cari kontrakan baru. Jawab lagi dia, tapi ini kan surah. Masya Allah kena surah wong iki, saya bilang. Akhirnya saya jelaskan tadi. Bayangkan dalam bentuk SMS menjelaskan Nabi Musa dan Rasulullah. Kadek biyen ku SMS titik bayar kan enggak, gitu. Saiki ngomong sampai beludak sampai pecah hampir pun enggak apa-apa bayar. Dulu itu dibatasi Pak, berapa kata bayar, berapa kata bayar. Nih, sugi Telkom namanya nih, ya. Nah. Akhirnya mau dia. Saya pikir sembuh beres. Sepekan kemudian kontak lagi, Ustaz tanya lagi. Iya apa? Apakah betul kami nanti masuk rumah kontrakan baru harus berjalan mundur? Wah, iki ono yang undur-undur tayo. Saking gemesnya saya waktu itu. Saya jawabnya begini. Tidak ada dalam kaidah syar'i, titik. Nah, kalimat berikutnya benar-benar saya pakai huruf besar itu. Saya tulis gini, namun ingat, itu huruf besar semua. Nanti masuk rumah kontrakan yang baru jangan merem. Itu sebesar saya. Terus saya kasih tanda seru 3. Langsung jawab. Kenapa Ustaz? Kebentuk gak ketok dalan. Saya bilang. Orang Islam itu tidak boleh bertanya begini-begini. Tidak ada hari jelek Pak dalam agama kita ini. Tidak ada hari jelek, tidak ada hari buruk. Semua hari ini baik Pak dalam agama kita ini. Dulu orang bilang janjian, pokok jo ahad, apa gade tutup. Sekarang pegadian buka Pak hari ahad Pak. Tidak ada hari jelek. Ada lagi Pak kejadian. Sudah jelas-jelas bahwasanya
Di mata kami ya, di mata kami, yang laki-laki ini soleh, yang perempuan ini soleha. Sebenarnya cocok Pak, cocok. Ini pengalaman keluarga saya. Kan keluarga saya kan dulu masih keluarga pecel Pak. Gado-gado, ada yang tuanya ada 3, ada yang 5, rupa-rupa warnanya, ya. Ada yang masih campuran, enggak karu-karuan waktu itu. Itu sama Pak. Di mata kami soleh dan soleha, enggak bisa jadi. Gara-gara waktu itu mbah masih sugeng, masih hidup. Gak usah diterusno, gitu. Kenapa? Iki pendak gulung kuminge bulie, pendak koprole Pak Dene, pendak geblake mbing bareng masuk Pak. Nah seperti ini tidak ada dalam Islam. Maka hilangkan itu semua. Allah tadi bilang di surat 96, wa qutul musyrikina kafatan kama yuqatuna, karena mereka tidak pernah berhenti memerangi kita. Maka hindarkan itu semua. Nah, peristiwa ini setelah Rasul keluar masuk ke Yastrib yang sekarang jadi Madinah, peristiwa kemudian terjadi pada tanggal 9 waktu duhur pas di Madinah. Rasul ingatkan sahabat, man saumi asura yukafiru maldiyah. Siapa yang puasa 10 Muharram diampuni dosa dan kesalahannya. Sahih Muslim 1162. Sahih Muslim. Jadi nanti kalau mau baca cerita lengkapnya di Muslim 1162. Begitu sampai di sana, waktu itu kan masih ada kaum Yahudi itu di Madinah dan kaum Nasrani. Sebelum Rasul membuat piagam Madinah, hidup baru diatur sama Rasulullah. Maka Yahudi mendengar Rasulullah Muhammad mengatakan, puasalah kalian 10 Muharram itu. Maka Yahudi dan Nasrani langsung, ternyata kamu sama dengan kami. Ketika mereka mengucapkan itu, apa kata Rasul? Wa qulil haqqu Musa ilal mu'min. Sesungguhnya yang punya hak mutlak kepada Nabi Musa itu adalah orang-orang mukmin, orang muslim. Kenapa? Kalian itu seringkali membedakan para nabi. Kalian itu seringkali juga mengingkari. Coba berapa banyak ayat Allah diingkari? Berapa banyak mereka membuat aturan sendiri dalam kaidah-kaidah yang ditetapkan Allah. Kalau kami, kata Rasulullah, maka turunlah ayat itu. Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin mi rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau kami tidak pernah mengingkari, maka yang punya hak mutlak Musa itu kami, bukan kalian, kata Rasulullah. Langsung gara-gara itu Rasul mengatakan, anni insyaallah Pak hayyi minallahi saumi tasu'a wa asura inafasla yahuda wa nasarah. Maka aku Muhammad, apabila Allah masih memberi aku umur, aku nanti puasanya tanggal 9 dan 10. Agar berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Ini Muharram tanggal 9 sudah duhur. Besoknya tanggal 10 puasa. Jadi Rasul nggak puasa tanggal 9 karena ini diucapkan tanggal 9. Diejek sama Yahudi dan Nasrani. Habis Muharram, Safar. Setelah Safar, bulan berikutnya Rabiul Awal, tanggal 12 beliau wafat. Jadi Rasulullah mengucapkan tadi, kalau Allah masih memberi aku umur, aku nanti puasanya 9 dan 10. Tapi beliau nggak sempat. Karena diwafatkan Allah 12 Rabiul Awal. Tapi sahabat mendengar kalimat Rasul, aku puasa 9-10, maka para sahabat 9-10 semua. Gak ada yang 10 tok. Cuman kalimat Rasul ada kata, inna fasla Yahuda wa Nasara. Supaya berbeda. Nah, dulu Pak, Nasrani puasa. Dulu, Yahudi puasa, masa itu puasa semua. Belum mereka buat kalender itu. Puasa semua. Jadi puasa. Setelah arek Dinoyo itu kan dirubah-rubah. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Itu yang merubah-merubah semua syariat. Puasa dicoret, dihapus, kurban dihapus, pokoknya kembang dihapus. Karena arek itu dodol penghapus gitu ya. Semua dihapusi semua syariat. Nah, maka disinilah ketika Rasul mengatakan itu. Jadi siapa yang puasa tanggal 10 dapat ampunan 1 tahun. Yang 9, 10 1 tahun. Milih mana? 10 toh, wong aku biar ada lamongan. Cuman kita lupa ini bulan Muharram yang dilipatkan. Namun kita boleh kembali 10 saja karena Yahudi dan Nasrani sudah enggak
puasa. Sudah nggak puasa lagi. Makanya Rasul itu hal puasa selalu mengatakan, suhur, fasurikum. Kalau kalian puasa, sahurlah. Innahu suhurikum barokah. Karena di dalam sahur kalian itu berkah. Fa inna surikum inna fasla Yahuda wa Nasara. Karena dengan sahur kalian itu membedakan kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi kita tuh puasa tidak cuma Ramadan, Pak. Puasa sunnah tuh suruh sahur. Supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Dulu Pak, waktu saya masih di sana, masih belum Islam, saya tuh tidak pernah sahur Pak. Kenapa? Dah lapo sahur, poso gak tahu Pak aku. Terus lapo sahur. Makanya Pak, kita kalau puasa itu disuruh sahur supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka disinilah Allah Rabbuna wa Ta'ala meminta kita untuk bersahur. Jadi kalau puasa sahur. Mudah-mudahan Allah berikan kita nanti kesempatan bisa puasa Muharram. Amin. Ampunannya 1 tahun. Kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, Zulhijjah, man sauma yukafiru ma dia wal bagiyat. Berapa tahun? 2. Jadi dapat berapa? 3. Setelah Ramadan, Syawal. Ampunannya berapa tahun? 1. Jadi Syawal kemarin ampunan setahun. Puasa Arafah 2 tahun. Asyura setahun 4. Mari ngono petang Ramadan gak melok. Ini betik total ini. Ini bukan pengganti bro. Ini penambahan nilai. Gak poso, gak aku ingin Syawal. Itu setahun bro. Terus mari ngono Arafah itu 2 tahun. Iki sekitar tahun. Berarti aku tak pergi petang tahun. Ini gak diwedi Pak. Ini sama orang pulang haji Pak. Juga sholat kan. Oh aku petang puluh dino rek nang kono. Nang Madinah itu kali 100. Sholatku. Nang Masjid Haram kali 1000. Makanya aku iki sok prei petang tahun setengah ya. Saudara-saudaraku. Maka apa yang perlu kita lakukan di bulan Muharram ini ya? Dari apa yang sudah diuraikan tadi, bagaimana sampai Allah sebutkan dengan kata Syahrullah, dan ternyata Muharram ini erat sekali dengan hijrahnya Nabi Musa dan erat sekali dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka memaknai Muharram ini Rasul pesan 4 hal. Yang pertama itu disuruh berhijrah. Hijrah dalam Islam gak harus pindah tempat, gak harus pindah rumah, gak harus pindah pekerjaan. Makna hijrah di dalam agama kita adalah perubahan. Coba buka surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muraghamam katsira wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rusuli summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Rabbuna wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah akan menyiapkan untuk mereka bumi ini luas baginya, dan disediakan bagi mereka ini rizki yang lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia berhijrah. Dan barang siapa meninggalkan rumahnya, kemudian kematian mendapatinya, dan dia belum sampai pada yang ditujukan, maka apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tetapkan pahalanya. Sehingga dari ayat ini, kalau seseorang mendaftar haji misalnya, contohnya, sudah daftar haji, kemudian wafat, sebenarnya nggak perlu dibadalkan, nggak perlu. Kalimat Allah jelas. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tetap dia haji penuh di sisi Allah. Malah uangnya bisa ditarik, bisa dipakai untuk yang lain. Mungkin untuk cucu, untuk anak yang kuliah. Misalnya untuk namiro sebagai fisabilillah atau itu boleh, boleh saja. Itu lebih baik amalannya untuk yang wafat. Apalagi kalau putra-putrinya sudah berhaji semua. Untuk apa? Gak perlu dibadalkan. Bisa dipakai yang lain. Maka jangan sampai juga kita tidak punya niat haji. Jangan sampai loh. Kalau seseorang gak punya niat haji, berarti dia muslimnya gak sempurna. Karena dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1 ini Bukhari ini diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
wa aqimus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wal hijjil baiti. Ya. Maaf, ini Bukharinya nomor 8. Bukharinya nomor 8. Kalau Muslimnya nomor 16. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Sehingga kalau sampai salah satu pilar ini gak ada, gak sempurna Islam kita. Maka seseorang itu harus punya niat haji. Sudah punya niat? Sudah Pak? Keren. Sejak kapan? Sejak kecil. Sudah nabung? Belum. Sekarang umur 5 belebes itu namanya. Ya paling enggak dibuktikan lah ada tabungannya. Naruh tabungan. Perkara nanti sudah nabung Pak. Sudah nabung ngumpul. Dapat 25 juta. Anaknya. Masuk perguruan tinggi. Perlu biaya. Nggak utang. Dipakai uangnya. Apakah hilang niatnya? Hilang? Dia nabung lagi. Dapat 15, adiknya masuk lagi, keluar lagi. Nggak hilang ini, tetap. Nabung lagi baru dapat 1 juta, wafat. Haji enggak? Haji. Allah yang menetapkan. Tapi lek nabung tok cuma niat tok itu untuk blebes jari malaikat. Harus dibuktikan, ada bentuknya ikhtiarnya, ya. Nah, saudara-saudaraku, maka dalam mengisi Muharram ini 4 hal yang Rasul tekankan. Yang pertama adalah berubah. Bagaimana cara berubah? Kita disuruh muhasabah. Jadi muhasabah, introspeksi. Bagaimana ya amal saya tahun kemarin? Bagaimana ibadah saya tahun kemarin? Bagaimana semua amal soleh, amal ibadah saya di tahun kemarin ini? Udah memenuhi kaidah enggak? Sudah sesuai enggak? Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ketika saya infak sedekah sudah sesuai enggak? Kan kalau kita infak sedekah kan ditutup begini. Itu hadis sebetulnya Pak. Tapi karena kita bukan hadis. Kita ditutup tuh karena kalau dibuka 2.000. Nah terus nanti berubah. Ditutupnya karena hadis. Ini semua hijrah ini Pak. Hijrah ini. Enggak pernah ke masjid. Sekarang ke masjid. Hijrah. Enggak pernah rawatib. Sekarang rawatib. Hijrah. Gak tahu poso sunnah, terus poso sunnah, hijrah. Jadi hijrah itu luar biasa dalam agama kita. Dari yang malas menjadi rajin, hijrah. Semua ini ranahnya hijrah. Dan janji Allah tadi, murogomam kasira wasya'ah. Maka Allah janjikan rezekinya lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia berhijrah. Jadi yang pertama muhasabah. Introspeksi, menghisap diri setiap pergantian tahun. Yang kedua, hijrah, berubah kepada kebaikan. Yang ketiga, kalau sudah menemukan apa yang dimuhasabahkan tadi dan ternyata tidak sesuai, suruh taubat sama Rasulullah. Disuruh bertaubat. Dan taubat ini sangat luar biasa. Allah punya janji khusus dalam orang-orang yang mau bertobat, ada di surat 68. Coba kita buka surat 68 di ayat 66 At-Tahrim ayat 8. Rabbuna wa ta'ala punya sangat luar biasa masalah ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha asalubukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilau jannah. Luar biasa janji Allah. Maka wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar tobat, maka Allah akan tutup dosa ini. Nanti di padang mahsyar enggak dibacakan. Kalau sudah kita tobatkan enggak dibacakan dan dijanjikan masuk surga. Tapi kalimat Allah rada ndak enak di sini. Dan musuh Islam tahu celah ini. Nyerang lagi dia. Ini memerangi lagi. Gonmu cik mudah-mudahan. Coba baca. Mudah-mudahan. Loh, masih mudah-mudahan. Jadi belum. Padahal Allah letakkan kata mudah-mudahan di sini. Itu supaya kita hati-hati. Bukan nggak pasti. Kepastiannya Allah letakkan di surat 19. Buka surat 19 ayat 60. Ini kepastian yang Allah berikan. Ilaman taba wa amana amilan soliha faulaika yadkhulul jannata wa yatlamuna sayyi'ah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal kebaikan, aku masukkan surga tanpa mampir neraka. Ini kepastiannya. Kalau tadi mudah-mudahan itu supaya kita hati-hati, supaya kita tidak seenaknya kata mudah-mudahan. Bukan berarti tidak pasti.
Kepastiannya diletakkan di surat 19 ayat 60. Terus musuh Islam bilang lagi, kok tahu? Lah aku biar nak musuh sampean, biyen. Dan saya pelajari ini semua untuk menyerang Islam. Di surat 66 ayat 8, dosamu itu dihapus itu mudah-mudahan. Jadi tidak pasti. Kan itu caranya ngolok-ngolok. Kepastiannya Allah letakkan di surat 25. Buka surat 25. Itu kan mudah-mudahan itu supaya kita hati-hati. Supaya kita menjaga diri. Kalau untuk dosa dihapus, itu di surat 25 ayat 70. Kalau yang ini benar-benar tidak pakai mudah-mudahan. Ilaman taba wa amana amilan soliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka kejahatan mereka digantikan Allah dengan kebaikannya. Jadi catatan dosanya pindah menjadi amal kebaikannya. Nah, jadi dosa saya Pak 30 tahun Pak. Saya nyembah patung Pak. Nyembah patung, nyembah ini 30 tahun Pak. Dipindah di kebaikan. Makanya enak kafir duluan. Tapi jok melu-melu ya. Tak nyoba kafir telung dinoy. Gue cek duit dosa kafir. Tobat pindah. Pas pindah Pak. Serempet mate Pak. Nyenyek tun dong. Kalau mati dalam kondisi kafir, ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Maka bersyukurlah ya saudara. Nah, disinilah janji Allah kalau yang di sana mudah-mudahan untuk kita hati-hati, tapi kepastiannya diletakkan di surat 25 ayat 70. Maka siapa yang bertobat benar-benar dipindahkan Allah dosanya pada kebaikannya. Maka bertobat. Dan bertobat itu punya syarat Pak. Syaratnya 5. Tobat itu. Yang pertama, karena Allah tobatnya. Yang kedua, menyesali apa yang dilakukan itu. Yang ketiga, berjanji dan bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, apabila menyangkut orang lain, itu diselesaikan. Jadi tobat itu kalau menyangkut kesalahan orang lain Pak, kalau nggak diselesaikan belum bisa. Ya. Contoh Pak, ini kebetulan terjadi pada diri saya. Boleh? Masih contoh. Lulek kabur tak tutup saya kis, mari kajian. Nih. Waktu itu saya belum muslim. Rumah kami sebelah ini itu dulu tempat seperti apa? Seperti kayak taman kecil. Jadi kalau kita main keong, main gambar, layangan ya di situ tuh. Tiba-tiba pas saya berangkat sudah sekolah pastor itu, nggak tahu kan kondisi di rumah. Ternyata pas liburan saya pulang itu sudah rumahnya orang. Padahal saya kebiasaan kalau meludah itu ke sebelah sana. Kan bukan rumah orang, setahu saya. Kan tanah kosong, lapangan. Nggak taunya Pak pas saya meludah belakang ini. Astagfirullah, siapa ini? Ono wong itu Pak. Saya tidak berani muncul Pak, saya masuk ke dalam. Terus saya nanya saya nggak punya ibu Pak, mohon maaf, punyanya mama, Jailah. Mah, sebelah apa? Loh, ikut saya ke omahe wong. Oh, apa? Enggak apa-apa mah. Saya tidak cerita nek ngidu mau. Pas sore-sore habis isak gitu ya. Kita di kampung tuh akrab juga bercengkrama, saya ikut keluar. Terus saya kira-kira yang mana yang sebelah? Oh ternyata ini sebelah. Ternyata Pak Haji. Manggilnya Mas Haji. Saya kenalan. Oh ini putranya yang sekolah itu. Iya. Wong iki saya tak iling-iling. Ya bocah njaluk sepuro ya. Saya diam aja. Saya pikir gak ngurus. Agamamu gak podo. Itu waktu itu. Setelah saya masuk Islam. Pas saya dapat amanah khotib itu di Rungkut. Begitu saya naik mimbar. Iki lah cinta idoni itu. Oh, persis di depan Pak. Materi saya yang sudah siap tuh. Gara-gara orang ini Pak. Saya ganti urusan tobat. Jadi harus diselesaikan dan lain sebagainya saya ini kan. Itu baru nanti mau memaafkan jaminan surga. Karena jaminan surga itu wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Jaminan surga apa? Wal qaddiminal goid wal afina aninas. Ini saya tekankan. Dia mau memaafkan kesalahan orang lain dan tidak punya dendam. Surga. Ini tak tanamkan, tak delok wong ini. Setelah turun saya sapa, Mas,
Oh, Masya Allah, ini Mas Christian. Iya, yang masuk Islam. Saya dengar, oh Masya Allah Mas Ustadz. Saya gitu diciumi saya. Terus saya ngomong, Mas Haji, gimana materinya tadi? Gitu ya, tobat iya. Terus Mas Haji ngomong-ngomong, saya ngono. Ngomong itu mau ah. Siapa katanya, oh enggak apa-apa Mas Ustadz, saya maafkan. Alhamdulillah. Lan nek kala meneh ditagih, saya pernah didoni wong gak tau ngaku. Nah, maka disinilah tobat itu kalau menyangkut orang lain, selesaikan. Jadi yang pertama karena Allah, yang kedua menyesali, berjanji dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian kalau menyangkut orang lain diselesaikan. Yang kelima, tobatannya harus nasuha, murni sungguh-sungguh, gak tobat kumat, tobat ini namanya betik blebes. Nah, disinilah ini amalan amaliyah yang bisa kita lakukan sebagaimana kaidah syar'i dari Allah Rabbuna wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita, sehingga kita hendaknya di bulan Muharram seperti ini atau bulan awal tahunnya adalah introspeksi diri, kemudian berubah dalam kebaikan, kemudian berhijrah, dan yang terakhir yang keempat, mintalah pertolongan Allah senantiasa dalam perlindungan di tahun ini, sehingga kita nanti dalam beramal saleh, dalam beramal ibadah di atas Quran, sunnah, dan ijma ulama yang sudah diridhoi dan teruji, sehingga amalan ini Allah jadikan amalan yang salihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk surut dan lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada. Subhanakallahumma. Oh, ada dialog? Tidak ada. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.